saya paling tidak setuju perempuan milih perempuan. Gitu, karena jadi membatasi. Seperti kuota 30%. Bagi saya mau 40% juga it's okay. Kalau perempuannya mampu. Gitu. Bukan karena hanya memenuhi kuota, sementara tidak disiapkan secara utuh. Tiba-tiba Pak Isdihan tiba-tiba lagi ya. Jadi jangan sampai nanti muncul calon tiba-tiba. Bukan. Semoga ada Tribun Batam Podcast ini. Jadi kalau dengan Pak Isdianto prosesnya kan ada di tim. Jadi bukan hanya dengan Pak Isdianto sebenarnya. Tim pilkada ya, TPPW di PKS itu ada timnya beberapa orang. Nah, itu yang melakukan komunikasi, lobby dengan calon dan dengan partai. Dan dari beberapa itu kan yang calon ini udah fix, ada tinggal 2 calon yang sampai hari H syarat lengkapnya itu, kelengkapan syaratnya itu terpenuhi. Itu salah satunya kelengkapan partai pengusung. Kan perlu 9 kursi. Iya. Sementara PKS kan 6 kursi. Jadi perlu 3 lagi. Jadi sampai hari H Pak Isdianto bisa menyodorkan Hanura gitu ya untuk kelengkapannya. Gitu prosesnya. Dari PKS sudah ya? Apanya? Rekomendasinya. Insyaallah. Insyaallah. Tunggu aja. Mesti dia nanti WA lagi. Gimana Bu? Gimana katanya? Bang Tom. Karena yang ditunggu kayaknya itu. Jadi enggak gitu ya. Penasaran semua ini di sini. Bu, kalau dilihat Ibu nih calon wakil gup ya, cawagup ya, bakal calon bacawagup. Masih Tapi ada sebenarnya kalau dilihat perempuan ada 2 ya Bang Tom ya? Iya. Bu Marlin. Ya, ada Bu Marlin juga. Jadi menurut Ibu nih strategi Ibu untuk menarik partisipasi kaum perempuan. Strategi ya. Iya. Tadi tipis-tipis saja. Oh iya, nggak boleh. Ini belum ini guys, jadi tipis-tipis. Jadi kalau saya selama ini strateginya, walau ketika di Pileg juga tidak hanya ke perempuan. Gitu. Jadi saya paling tidak setuju perempuan milih perempuan. Gitu, karena jadi membatasi. Jadi seperti kuota 30%. Bagi saya mau 40% juga it's okay. Kalau perempuannya mampu. Gitu. Bukan karena hanya memenuhi kuota, sementara tidak disiapkan secara utuh gitu ya. Nah, itu jadi sekali lagi ya siapapun, laki-laki, perempuan, pokoknya yang namanya pemilih ya, kita strateginya ya kita datangi, kita buktikan dengan kerja-kerja selama ini gitu. Itu kalau saya normatif ya. Nih. Jadi merasa tak terbagi ya Bu ya, walaupun perempuan sama-sama tapi ya tetap ada dukungan juga ya, tidak terbagi juga ya. Ya, perempuan otomatis biasanya kedekatan emosi ya, kedekatan emosi sama perempuan. Tapi saya yakin juga yang milih saya kan bukan hanya perempuan. Gitu. Jadi kan bukan lebih. Jadi gini, clue-nya itu bukan di perempuannya. Tuh. Jadi saya maju itu bukan karena saya perempuan. Itu yang harus digaris bawahi. Gitu. Nah, ini bikin penasaran nih. Kalau bukan karena perempuan, lalu karena pasti ada sesuatu. Iya Bu. Nah itu nggak boleh ya Bu. Ibu yang terdiam. Ya kalau dari internal PKS bukan karena perempuannya. Bukan karena perempuan. Nah itu yang ada di pikiran saya. Apa sih yang mendorong PKS ini untuk ini? Pertama lagi PKS mengusung perempuan kadernya, kadernya di sepanjang sejarah Kepri ini, baru kali ini mengusung. Biasanya kan mendukung. Nah ini mengusung. Begitu mengusung perempuan. Nah kenapa? Tanya ke ketumnya. Kenapa perempuan gitu? Aduh, nggak bisa kita telepon. Kita bisa nanti wartawan. Kita undang podcast saya mungkin ingin ya. sampaikan gini, bahwa ketika kita maju itu bukan sebatas karena perempuannya ya, tapi maksudnya tuh
ya kita juga punya inilah, punya modal untuk bisa maju ke situ. Tapi Ibu optimis kan Optimis. dengan Optimistis ya Bu ya. ya. Kita kan nggak boleh pesimis Iya. ya, dalam berbagai aktivitas kita itu selalu optimis. Kalau kalah menang pasti ada. 3 calon misalnya, jadi 3 calon, yang menang kan pasti satu pasangan. Ya, Iyalah. yang 2 ini kan siap untuk Ya. untuk kalah, siap untuk ya kalah, siap. Itu pasti ya. Kalau ngomong-ngomong PKS tadi, nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Nggak apa. Sebelum kita mengundang Ketua Umum PKS, mungkin gaya politiknya PKS itu sekarang lebih ke maksudnya gimana di pilkada ini? Pakai gaya ya tadi. Iya, ada Berbagai gayanya. gaya. Ya tetap aja, tetap. Maksudnya gaya ininya ya kita tetap Gaya politiknya mengikuti itu seperti apa? mengikuti aturan yang berlaku tentu ya. Kalau mengenai aturan, nah mengenai hubungan komunikasi dengan parpol lain tetap kita jalankan, masih jalankan. Ya tadi komunikasi mau dengan PDIP, dengan Golkar, dengan sampai ini ya, semua komunikasi. Ada kekhasan nggak dari PKS dibandingkan partai-partai yang lain? Kekhasan dari PKS ya, bagi Ibu sebagai penganut PKS sendiri itu apa tuh? Ya bagi saya karena tadi prosesnya kita sudah ada aturannya di internal itu, bahwa kita tidak tadi makanya misalnya Pak Ketum saya mau jadi calon kada gitu, nggak ada seperti itu, nggak ada, karena memang itu tadi. Jadi artinya saya datang membawa amanah dari kader yang ya istilahnya mempresentasikan dari suara di masyarakat juga. Dan ketika ini muncul melalui medsos, melalui langsung dan tatap muka langsung, masyarakat mendukung. Respons yang bagus ya Bu? Respon dari masyarakat ya selama ini sih mereka mendukung. Gitu, mendukung. Ya seberapa ininya ya harus nanti dilihat, kan harus ada survei. Iya. Karena ini kan saya belum berbicara, saya di medsos saya belum mengatasnamakan saya itu caleg, karena belum ada deklarasi ya. Iya. Karena sesuatu itu bisa terjadi dalam hitungan itu. Jadi kalau udah deklarasi, udah fix, baru saya akan menulis saya cawagup. Tapi di spanduk udah kuliah banyak udah, sekali, itu, banyak sekali. Bahkan sudah banyak yang pengen masang spanduk dan sebagainya. Kata saya ya belum lah gitu. Gitu. Belum ya Bu ya. Ya belum ya, nunggu deklarasi. Sabar semua sabar. Jadi sekarang masih perseorangan. Perseorangan. Oh siap. Oke. Kalau ngomongin pilkada, ngomongin Ibu tadi supaya terpilih, pasti ini banyak juga Tribuners pengen tahu nih. Seberapa Ibu ini mengetahui soal Kepri ya kan? Iya. Oh ya. Iya. Bang Tommy senyum. Iya, aku karena Ibu ini kan udah lama tuh jadi anggota dewan, pasti paham betul lah. 3,5 tahun. 3,5 periode. Itu dia. Kalau ini belum baru setahun kan, periode ini kan. Dan harus mundur nanti. Harus mundur. Mundur. Kalau nanti deklarasi itu mau mendaftar ya aturannya harus mundur. Itu bedanya eksekutif dengan legislatif. Kalau eksekutif cuti. Dewan enggak. Oh ya, berarti kalau memang tidak jadi hangus ya. di PAW. Di PAW. Makin banyak nanti ini menyapa masyarakat. Iya. Siap. Sudah dipikirkan sama Bu Suryani. Sama partai dipikirin juga, ya sama juga. Saya dipikirin juga. Iya. Luar biasa Bu Suryani. Biasa di luar. Kalau ngomongin Kepri, Kepri mana Bu? Kepri ini pasti ada dong menurut Ibu potensi-potensinya. Apa sih? Banyak ya potensi Kepri. Pertama potensi maritim luar biasa ya 96% kan dibanding dengan daratan. Otomatis bukan hanya isi air saja ya, laut itu, maritim itu dengan segala kekayaan Kepri, baik itu dari sektor kelautan perikanannya, pariwisatanya, ketika dimanfaatkan dengan dieksplorasi dengan baik tentu akan mendatangkan PAD yang luar biasa gitu. Kemudian juga letak geografis Kepri ya yang berada di jalur perdagangan di Selat Malaka juga itu kalau diinikan dengan baik ya dikelola dengan baik juga akan mendatangkan penghasilan untuk daerah gitu.
contoh paling kecil saja untuk ngawal kapal-kapal Kapal. itu kan sekarang masih dipegang oleh Singapura, Singapura. bukan dari kita gitu. Kemudian juga Labu Jangkar yang belum sampai bertahun-tahun belum juga Bang Tommy tahu lah gitu ya. Kalau Ibu udah ngebayangin nanti kalau apa misalnya Dan masih banyak ya potensi Potensi lainnya, ya. begitu tembaga, boksit segala macam masih banyak sekali. kira-kira fokus ke depan Ibu nanti ketika nanti Mm-mm. kita kan membayangkan dulu nih Bu. Nah, kalau- Membayangkan. Optimistis jadi Iya, kan. ini kan optimis dulu kan. Maksudnya yang akan difokuskan itu Iya. di apanya? Sektor apanya? Sektor apanya? Ya tentu kan saya ini berbicara baca wagub itu ya. Jadi kalau yang nanti strategisnya kan tentu harus dikolaborasikan dengan cagup gitu Iya, ya. iya. Jadi bukan sesuatu keinginan pribadi ya, Iya. tapi insya Allah tentu kita ingin yang lebih baik dari sekarang gitu. Sekarang pun sudah ada progres gitu ya. Nah, nanti kalau yang belum jalan kita jalankan, yang sudah baik tentu harus dibuat lebih baik lagi. Iya. Tapi yang jelas maritim belum belum tersentuh ya, Bu ya? tersentuh baru ya permukaannya lah gitu. Iya, itu sama Ya, dengan karena- kayak kita melihat apa Natuna itu kan juga dia Betul, maritim, Bu. potensinya sangat luar biasa. Iya, dan di sana tapi masih sering terjadi illegal fishing. Betul. Kenapa? Karena pertama mungkin dari sisi keamanan kita juga harus diperkuat, dan itu domain tentu pusat ya. Pusat harus memberikan daya dukung lebih untuk pertahanan keamanan di Pulau Natuna gitu, di Kabupaten Natuna yang merupakan pulau terdepan lah halaman mukanya. Betul. Kepri. Kemudian juga nelayannya harus didukung dengan peralatan-peralatan yang setidaknya seimbang dengan nelayan-nelayan yang datang dari luar negeri, termasuk cara menggunakannya. Nanti kalau dia dikasih yang alat-alat yang bagus tapi tidak ada istilahnya pembinaan ataupun istilahnya tuh cara untuk menggunakannya itu ya sayang juga. Intinya pemberdayaan nelayannya juga harus di ini. Iya benar, Natuna sama Anambas dan lain-lain. artinya daya saing nelayannya itu harus bisa gitu ya, bersaing dengan nelayan-nelayan dari luar. Bu, selain kalau di Natuna Anambas, kalau warga-warga kita di pesisir ya sekitar Batam, Hinterland. Hinterland itu gimana tuh? Kehidupan mereka, perhatian pemerintah Untuk nelayan itu. atau bukan hanya nelayan aja tapi juga Pendidikannya. pendidikannya Iya. gimana Betul. tuh, Bu? Jadi memang untuk konektivitas itu yang harus diperhatikan juga ya, baik itu konektivitas udara, laut gitu ya. Kalau mungkin yang hinterland di sekitaran dekat, karena kita kan tidak pungkiri 2000-an pulau ya Kepri ini, dan kebanyakan yang belum berpenghuni. Nah, bagaimana dengan hinterland terkait pendidikan? Nah, pendidikan juga berarti kan kita harus melihat mereka seperti apa, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Nah, kalau pendidikan dasar tentu bisa nggak usah jauh-jauh lah dari tempat mereka. Nah, itu juga harus. Nah, ini kan domain kota kabupaten, SD, SMP. Nah, SMA, SMK ini kan domain provinsi. ya. Nah, selama ini mungkin yang belum terdata itu adalah rasio, ya, rasio ruang kelas dengan lulusan Iya. SMP. SMP. Terus rasio guru, gitu juga, sehingga jangan sampai ada pemaksaan sip, tanda kutip ya. oke. Itu kan karena memang banyak yang sekarang kan orang tua kenapa memasukkan anak ke sekolah negeri, rata-rata jawabannya ya karena masalah uang. Maksudnya masalah biaya gitu. Masalah biaya. Berarti kan nanti harus ada, sebelum mereka masuk ke SMA atau SMK atau sekolah lanjutan atas, harus sudah tergambar gitu. Artinya lulusan SMP itu kan udah bisa dihitung berapa, dan sangat mudah sebenarnya kalau misalnya anak-anak mau nerusin kemana gitu. Jadi rasio kelasnya itu sekarang kan setiap penerimaan siswa baru PPDB itu masalahnya itu Gitu ya. Iya. Dari tahun ke tahun kan Bu kan selalu yang seperti itu. mendaftar dengan ketersediaan ruang kelas itu sangat jauh. Jadi makanya nanti rasionya harus benar-benar akurat gitu ya. Kemudian juga jarak. Iya. Ya, karena ada yang mungkin di satu kecamatan ada berapa sekolah, tapi ada satu kecamatan nggak ada SMA-nya Iya, gitu. itu benar, Bu. Nah, itu juga ini PR sih. Itu Dan ini selama ini udah kita berikan masukan ya ke Dinas Pendidikan melalui komisi, badan anggaran dan sebagainya gitu. Ya teruslah, semoga bisa diperbaiki ke depannya. Iya.
untung sih ibu belum komisi 4 kan. Iya, bukan masalah itu, karena kan itu bukan perorangan, Bang Tommy, kan itu institusi, dan eksekutornya kan nanti di Pemprov. Eksekutornya. Makanya ibu mau jadi eksekutor. Iya, semoga bisa ini ya, bisa menjadi lebih, eksekutor itu bukan tadi. bisa lebih besar lah peluang untuk menentukan kebijakan. Satu lagi tadi kita udah ngomongin pendidikan, ngomongin sampai maritim segala macam. Ini bisa lebih lama sih kalau digali ya. Iya, kalau kita ngomongin Kepri banyak ini sebenarnya isu-isunya. Jadi kalau misalnya kemarin tuh baru-baru yang banyak UMKM yang mengeluh online. Iya, betul. Justip. Nah, itu kan di online-nya ya, dan itu kebijakannya kan dari pusat gitu. Tentu di daerah kan berarti harus ada sebuah upaya ya, misalnya melobi dirjen pajaknya seperti apa. Saya kebayangnya begitu, karena kan melihat semua yang di online kan, baik itu mungkin produk lokal daerah maupun yang sifatnya bukan barang asli daerah itu sendiri. Titik poinnya kan di online-nya itu. Nah, itu mungkin nanti bisa dikomunikasikan, karena ini kan ininya dengan pusat gitu ya kan. Mungkin bisa lobby dirjen pajak bagaimana untuk memberikan. Tapi selama ini sudah ada ini dari kalau pemerintah. Dari pemerintah ini kayaknya belum gitu ya, kayaknya belum. Jadi mungkin komisi terkait juga bisa mendesak ke pihak stakeholder yang terkait, itu dirjen pajak. Gitu. Artinya bisa mendengar keluhan para pelaku UMKM yang di situ. Iya. Terutama yang online. Termasuk Mbak Linta. Enggak, Pak. Nah, konstituen saya banyak soalnya. Iya, maksudnya kan mungkin itu sampingan aja ngejual ini. Ada yang utama juga. Iya, kasihan kan. Banyak juga Bu ya di sini. Banyak, terutama mungkin yang tas, masih tas-tas impor yang istilahnya mungkin sebenarnya kan tujuan utamanya tadinya melindungi produk dalam negeri. Makanya sebenarnya kalau produknya itu memakai bahan lokal, itu harusnya nggak kena gitu, kepinginnya kita gitu. Nah, itu yang mungkin harus dikomunikasikan.